Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Bismillah semuanya. Jumpa lagi bersama channel YouTube kebanggaan umat muslim semuanya. Ngopi, ngobrol, perihal iman. Iya dong. Ini channel ngopi ini selalu menghadirkan diskusi-diskusi yang spektakuler, luar biasa keren ya. Ini ada diskusi offline ya. Diskusi offline langsung bertatap muka ya, ngobrol bareng seputar keimanan, perihal keimanan ya, di tempatnya Kodondi ya. Kodondi kedatangan dua tamu yang sangat luar biasa eh, terkenal ya di medsos ini ya. Dari muslimnya ada Pastor Loding ya, Pastor Loding, Bang Loding ya, Loding JMC. Kalian tahu sendiri lah keilmuan Bang Loding tentang kekristenan, tentang Islam sangat luar biasa keren ya. Dan ada tamu spesial juga nih. Siapa dia? Pendeta Freddy. Pendeta Freddy membawa eh, Bible, tapi Bible dalam bentuk HP ya, bukan kitab langsung gitu ya, HP. Tapi kasihan ya. Tapi endingnya teman-teman ya, Bang Freddy ini endingnya ya menyedihkan. Karena apa? Ternyata dia seorang pendeta, cuman belum paham tentang kekristenan, tentang ajaran Paulus. Nah di sini Bang Freddy malah dikasih pelajaran yang berharga oleh Kodondi. Ini seru banget ya. Rugi kalian kalau nggak nyimak, kalau nggak nonton video ini karena penuh dengan ilmu ya. Saya tidak bakal berlama-lama lagi ya untuk memutarkannya. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya. Biar channel Ngopi, Ngobrol Perihal Iman ini semakin berkembang. Selamat menyaksikan guys. Yesus ingat nggak Pak kakinya diurapi sama wanita? Ingat. Di sini ada Odyssey juga begitu, kakinya diurapi minyak oleh Eurycleia. Jadi banyak cerita-cerita di dalam gospel yang ternyata diadopsi dari novel-novelnya Yunani. Jadi kalau novel dari kitab suci Bapak, gimana? Jadi diadopsi dari kitab Yunani ya teman-teman. Eurycleia was Odysseus' feet and anointed him generously with oil. The woman was Jesus' feet and anointed them with perfume oil. Ini Odyssey pasal 19, ini Lukas 7, 36-50. Cerita Yohanes Pembaptis di penggal, ada juga. Banyak Mbak. Cerita Paulus membangkitkan orang muda mati, ingat? Iya. Eutychus. Ternyata di ceritanya Odyssey juga ada. Jadi ternyata ceritanya Paulus pun diadopsi dari novel Yunani. Satu, dua, tiga, ada satu lagi nih, yang Virgil. Lukas juga ternyata mengadopsi Virgil. Nah, ini. Luke and Virgil. Virgil juga penulis Yunani. Jadi diadopsi dari Yunani. Perjamuan Kudus, penangkapan dan Getsemani. Ini buku-buku ini maksudnya diterbitkan setelah sebelum Alkitab terbentuk apa sesudah terbentuk? Ini baru-baru ini aja Pak. Oh. Yang menerbitkan ini baru-baru. Yang menulis ini adalah orang Kristen juga, namanya Dennis R. McDonald. Ini empat semua penulisnya sama Pak. Oh, artinya udah terbentuk ini baru ada buku-buku ini. Namanya Dennis R. McDonald. Dia bisa bahasa Yunani. Dia anggota yang ini Pak tadi Pak. Anggotanya Jesus Seminar tadi. Nih. Lewat. Jesus Seminar ini salah satu anggotanya adalah Dennis R. McDonald yang nulis ini. Ini satu buku. Nih, Dennis R. McDonald. Ini Dennis R. McDonald. Dia bisa bahasa Yunani, dia punya dokumen novelnya, dia juga bisa baca manuskripnya gospel. Dibandingkan kok ceritanya sama. Kalau yang ini abad 8 sebelum Masehi, yang ini abad 1 Masehi, kira-kira yang penulis abad 1 Masehi yang mengadopsi yang abad 8 sebelum Masehi atau sebaliknya? Yang abad 8 yang mengadopsi. Oh, abad 8 sebelum Masehi, Pak. Oh, sebelum Masehi. Markus nulisnya di abad 1 Masehi. Sebelum Masehi lah. Berarti
penulis Markus mengadopsi Homer atau penulis Homer mengadopsi Markus? Markus yang mengadopsi. Nah, itu maksudnya. Karena Markus Pengusiran orang-orang dari yang kurban. Odysseus. Masuknya Yesus ke dalam kota Yerusalem. Petrus lolos dari penjara, Kisah Para Rasul 12:1-17. Ternyata sama, ada cerita Achilles. Bukan dewa, Achilles itu temannya siapa? Odyssey. Banyak banget, cuma saya nggak tandain semua aja. Nestor mengundang dia untuk bergabung dalam sebuah pesta kepada Poseidon, 9 kelompok dari 500 orang, totalnya 4.500 orang. Yesus menyediakan pesta untuk orang sejumlah 5.000 orang. Ceritanya banyak yang mirip gitu maksudnya. Ini Odyssey, putri-putri Yerusalem, ada di Lukas dan Odyssey. Jadi Kristen ini mengadopsi dari ajaran Romawi ya, atau Yunani ya teman-teman. Odyssey bangun di dalam badai, Yesus bangun di dalam badai. Kok bisa ya? Saya waktu baca ini, Pak, Dari Yunani saya dipercaya. deg-deg loh, deg-degan saya. Jangan sampai cerita yang di sini ada juga di Quran. Nah kalau ada di Quran gimana? Oh, Ternyata alhamdulillah yang saya tadi sebutkan di Quran tidak ada. Alhamdulillah. Yang sama-sama ada dengan Bible di Quran adalah Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu yang sama. Betul. Ya nanti ntar aku izin foto ya itu. Boleh, nyaman mau dipoto silakan foto aja. Satu buat ini mau Buat belajar. apa beli? Foto aja Pak. Yang penting ini Pak nih. Harus ada Yang duit penting beli. ini. Bapak harus tahu kitabnya orang Yahudi itu konsepnya seperti apa. Kalau Yesus mengajarkan, tambah belajar tuh Pak. kalau Yesus mengajarkan Pak, kalau nggak bertobat nggak masuk surga. Tapi Paulus mengajarkan apa? Di Roma 10:9. Roma 10:9. Ada nggak Yesus mengajarkan seperti ini Pak? Kasihan, lama dia. Tolong bacain Roma 10:9. sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini ajaran Paulus. Ajaran Yesus, kalau tidak bertobat nggak masuk surga. Sama atau beda Pak? Terus bagaimana dengan Markus 16 Kenapa? yang tidak percaya tidak diselamatkan di Markus 16 ayat berapa? ayat berapa itu? Karena Markus 16 banyak ayat palsunya Pak. Dari ayat 9 sampai 20 itu tidak ada di Kodeks Sinaiticus. Ayat berapa? Itu yang sesudah dia bangkit itu kan, Iya. sesudah dia naik. Markus 16 ayat yang ke 9 sampai 20 iya kalau salah itu. itu ayat tidak ada pada Kodeks Sinaiticus Pak. Saya bisa tunjukkan Bapak. Di catatan saya di sini Pak, buku ini nih, itu tidak terdapat di Kodeks Sinaiticus. Ngapet ya. Ini yang kayak 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ayat berapa? Markus 16 ayat 16. Siapa Ayat 16. Mm-mm. Nah iya ini termasuk ayat dari 9 sampai 20. Ayat ini tidak ada di dalam Kodeks Sinaiticus Pak. Saya tunjukin. Jangan Ini nangis. the Pak, manuscript. jangan nangis. Ini Kodeks Sinaiticus, ini kodeks yang dibuat di abad 4 Pak, kira-kira tahun 360 Masehi. Tinggal kita buka aja nih, Mark. Mark 16. Nah, kita lagi Pak. Punya ayat berapa dia? Ya, Markus chapter 16 Pak ya. Verse cuma sampai ayat 8. Ayat 9 sampai 20 tidak ada.
Ayat tambahan lagi, Pak. Itu di Google saya buka itu. Tulis saja kodeks Sinaiticus. Tadi di sini juga ada nih tulisannya. Ini namanya New International Version, Pak. Di sini dia berani nulis Markus ayat 16, ada tulisan apa nih, Pak? The earliest manuscripts and some other ancient witnesses do not have Mark 9 to 20. Manuskrip-manuskrip yang paling awal dan beberapa naskah-naskah kuno tidak mempunyai Markus ayat 9 sampai 20. Berarti 9 sampai 20 ini tidak ada. Makanya ketika saya ada melihat orang-orang Islam yang menantang orang pendeta untuk minum racun, saya bilang sama pendetanya, Pak, jangan mau Pak kalau disuruh minum racun. Bukan karena apa-apa, karena Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu ayat tidak asli. Tidak asli. Sebenarnya juga itu kalau kita tahu terus kita minum ya itu bodoh sendiri. Nah iya. Yang artinya kalau kita nggak tahu orang kasih racun, kita nggak tahu itu bisa jadi Pak mujizat. Sekarang saya pernah alami Iya. waktu saya awal-awal bertobat itu. Maka saya bilang sama pendeta, Pak, jangan mau kalau suruh minum racun. Iya, karena itu ayat tidak asli. Kalau kita udah tahu kita minum ya matilah. Tapi tadi Pak Fadli sudah melihat kan ada perbedaan-perbedaan kan, ada umur 40 tahun, ada umur 22 tahun, ada yang beda lagi tadi apa. Nah sekarang gini, saya minta tolong Bapak bacain dong. Ini pantas nggak Pak ya? Tolong buka Ulangan 14:18. Ulangan 14. Ini terjemahan LI juga nih Pak. Kebaca nggak Pak? Kecil banget Pak. Nggak Aku bisa, baca ya. iya. Ya kalau gitu Bang Nordin tolong bacain ini Pak. Ulangan Ini aja nih aja. Banyak ayat Yang ini aja. Ini tahun berapa nih Pak? Bang Nordin, tahun berapa? 1970. Nah, tolong bacain yang kuning. Ulangan 14 ayat 18. Ulangan. Dan lak-lak dan kuntul sejenisnya dan meranggai dan keluang. Ya, itu tahun 70, ini tahun 58 nih Pak. Oh ini lebih tua ya. Ini tahun Ini tahun berapa? 58 ya? 58 ya. Tolong baca ayat yang sama. Sayang Pak Ferdi nggak bisa baca sih. Dan lak-lak dan apa itu, ayat apa itu? Bingung. kita lihat keluarnya. Ini kecil banget suara itu apanya? Suara Oke, lagi. kecil. Tulisannya Dan kecil. lak-lak dan KONT Oh, artinya bahasa itulah. Bahasa zaman dulu. bahasa zaman dulu ya. Tapi Tadi Jasmine sampai nggak berani baca tadi. Ada Jasmine di situ yang gara-gara ayat syahadat, itu guys. Nur Jasmine syahadat. Ada apa Jasmine di situ yang syahadat itu? Gimana Pak? Bisa nggak maksud saya kitab yang kondisinya seperti ini membawa keselamatan? Nah, kalau saya sih selama ini kan membaca Alkitab itu nggak ada yang ini apa namanya, selama saya baca itu nggak ada yang bertentangan ya, mungkin cuma yang tadi satu ayat itu yang mengatakan apa umur. Oke, kalau Bapak bilang nggak bertentangan, sekarang saya kasih fakta nih Pak. Kalau di Matius, Yusuf dan Maria tinggalnya di mana Pak? Yesus sama dia Sebelum Yesus lahir, Yusuf dan Maria tinggalnya di mana? di mana ya? Yerusalem ya, Yerusalem. Terus Yesusnya lahir kemana? Di mana lahirnya? Bethlehem, Bethlehem. Setelah lahir, Yusuf dan Maria bawa Yesus kemana? Galilea, Enggak dong. Nazaret. Mesir dong Pak. Oh iya, oh dia kabur dulu ya. Iya, Disuruh Mesir kan? Iya disuruh kabur, Sampai di Mesir, ketika Raja Herodes sudah mati, balik lagi. baru balik ke Israel. Tapi karena Arkelaus anaknya Herodes jadi raja, mereka larinya kemana? Yudea, Bukan Nazaret. Nazaret. Kalau di Lukas, Yusuf dan Maria sebelum Yesus lahir tinggalnya di mana Pak? Saya lupa lagi membaca. Di Nazaret tinggalnya. Pada zaman Gubernur Quirinius bikin sensus, Yusuf dan Maria yang sedang hamil tua harus turun ke Yudea untuk ikut sensus.
zaman Kirenius nih Pak. Pada zaman itulah ketika sudah waktunya Maria melahirkan, Yesus lahir di Bethlehem. Setelah umur 8 hari Yesus sunat, umur 2 bulan Maria menyerahkan Yesus ke Bait Allah. Setelah itu balik dia ke Nazaret. Di Lukas nggak pernah Yesus ke Mesir Pak, di bawah orang tuanya. Ya. Tinggalnya pun beda. Matius, Yusuf dan Maria tinggalnya di Yerusalem. Di Lukas, Yusuf dan Maria tinggalnya di Nazaret, utara selatan nih Pak. Bedanya 70 mil nih. Yang salah yang mana? Nah, kalau kita lihat sih saling konfirmasi. Lukas menjelaskan setelah apa dia lahir itu kan, langsung ke Nazaret itu kan. Yang mana? Yang Lukas? Lukas, iya. Sebelum lahir Yesusnya mereka tinggal di mana? Di Nazaret. Di Nazaret, Matius, iya. sebelum Yesus lahir, Yusuf dan Maria tinggalnya di Yerusalem. Yang benar yang mana? Atau yang salah yang mana? Nggak usah ngomongin ke Mesir Pak. Tinggalnya aja awalnya udah beda. Ya. Sekarang saya tanya, Alkitab itu sih yang pernah aku udah penuh ya. Tuhan, Pakai nih. coba. Bingung. Kalau Bapak bilang konfirmasi, saya kasih buku sejarahnya Romawi nih Pak. Penuh, udah tumpah-tumpah Oh, ini itu nih apa ini? buku atau kitab di Kodondi guys. Oh, iya. Masya Allah. Dia nggak bawa kitab, satu pun nggak bawa kitab dia. Modal HP dia. Harusnya sekelas pendeta harus bawa kitab ya harusnya ya. Lalu dia nangis dia. Nah itu guys. Nah kebetulan nih si pendeta ini apa namanya ya, santun, terus dia nggak ngeyel ya saat Kodondi mengajarkan tentang isi Biblenya itu. Cuma kasihan, saya nggak tega lihatnya guys. Sampai nangis dia, sampai terisak-isak dia nangis. Aduh, ampun, nggak apa-apalah ya. Ini pelajaran bagi para pendeta ya. Sebelum saya putarkan videonya ya, video yang berikutnya, ini nih yang ini, ternyata Mbak Jasmine ada di situ guys. Kalau kalian belum lihat video Mbak Jasmine Ikhlas Sahadat, ada di video sebelumnya ya, di channel Ngopi, Ngobrol Perihal Iman ada. Tinggal kalian tonton, jangan lupa dibantu like, comment, subscribe, dan di-share ya. Biar mereka pada lihat tuh, oh ternyata di medsos banyak juga yang bersahadat ya. Sekelas Mbak Jasmine, S2, lulusan Jerman, mengkaji, menggali Bible, akhirnya apa? Bersahadat. Keren kan? Keren lah. Masa nggak keren? Kalau bagi kalian yang belum menerima hidayah, terus belajar, insya Allah nanti kalian sendiri akan tahu isi Bible kalian seperti apa, Al-Quran seperti apa, gitu ya teman-teman. Kita putarkan video selanjutnya ya. Ini menarik sekali, sampai akhir kalian harus lihat endingnya seperti apa nih. Si pendeta Freddy ini dibuat oleh Kodonditaan guys. Nih Yang keliru, seperti juga antara dalam Kisah 5 nomor 36, Lukas khilaf sebagai sejarawan tetapi bukan sebagai saksi keselamatan. Maksudnya kilaf gimana Pak? Lukas kilaf dari kitab suci Pak. Yang nulis kilaf gitu maksudnya. Gimana ceritanya? Baru saya baca ini Pak Pendeta. Ini anaknya lain tetap khilaf Lukas. Demikian, tetapi sangat mungkin Lukas mempergunakan catatan peristiwa yang keliru, seperti juga kentara dalam Kisah 5:36. Berarti Kisah 5:36 juga bisa keliru. Iya. Lukas khilaf sebagai sejarawan, tetapi bukan sebagai saksi keselamatan. Ini kitab apa ini? Ini Bible Katolik Pak. Oh, kitab Katolik. apa? Isinya kan sama. Kitab kau. Kan Bapak 66 kitab, ini 73 kitab. 66 Bapak sama 66 di sini semua sama. Komunitas Kristiani Lucu ya, sekelas pendeta nanya ini kitab dicetak apa? ini Pak, dicetak oleh percetakan Lembaga Alkitab Indonesia Pak. Iya, punya Katolik kan. Iya, yang pesan orang Katolik, tapi cetaknya tetap di LAI. Aduh,
Nyetaknya tetap dia lagi, Pak. Iya. Pantas Mbak Jasmine Sahadat juga ya, biar kualitas pendetanya kayak gini guys. Sampai Lukas nanya, hilaf. "Itu apa?" Penulis gospel ada yang gila, penulis gospel ada yang mengadopsi mitologi Yunani. Ini bukan kitab suci. Terus ada ayat yang pasti tidak asli. Terus ada ajaran Yesus yang beda dengan ajaran Paulus. Ada ajaran Tuhan di perjanjian lama dan Tuhan di perjanjian baru yang beda konsep. Nggak apa-apa Pak, antara kalau juga mau ini ada kalau beli ini ada semua kan di Saya rata-rata beli online ya. oh di pada saat online ya. Ntar aku mau foto-foto mau beli Belajar lah Pak Pendeta. untuk buat perbandingan Maksudnya gini, sama. Paulus mengaku dia juga dapat wahyu dari Yesus, ya kan? Ketika dia ke Damaskus, Damsyik, sebelumnya dia mengaku melihat cahaya mendengar suara, terus kemudian dia disembuhkan oleh Ananias. Disebutkan bahwa Yesus berfirman kepada Ananias bahwa Paulus sudah ditunjuk menjadi rasul untuk bangsa lain gitu lah. Yesus selama di bumi mengajarkan belajarlah kepada orang ahli Taurat, ya kan? Ikuti ajarannya tapi jangan ikuti kelakuannya. Matius 23 ayat 1 sampai 3. Yesus mengajarkan kalau tidak bertobat tidak masuk surga. Paulus mengajarkan kalau tidak mengaku Yesus dengan mulutmu dan percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari orang mati, maka kamu tidak selamat. Berarti ajaran Paulus buat orang Kristen harus ngaku dulu Yesus Tuhan. Sedangkan Yesus nggak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Dia ngakunya nabi atau Tuhan Pak Yesus Pak? Kalau di dunia ya sebagai nabi, bahkan sebagai hamba Tuhan. Nah kalau nabi itu Tuhan atau bukan? Bukan, sebagai manusia memang. Alhamdulillah. Kalau nabi bukan Tuhan. Iya, kalau itu percaya karena Nah, di terus 2 yang menuhankan Yohanes Yesus siapa Pak? Kalau bukan Paulus. di 2 Yohanes 1 itu kan menjelaskan kalau kita tidak percaya dia sebagai manusia, datang sebagai manusia, Iya. kita dikatakan roh antikristus dan penyesat. Terus yang menjadikan atau menganggap mengajarkan Yesus Tuhan itu siapa? Baik. Nah, dari perkataan Yesus ada, walaupun dia tidak mengatakan dia itu Bapa kan atau Allah, Ya. tapi dia cuma menegaskan kan seperti ayat-ayat tadi itu yang saya Gimana? tunjukkan. Dimana? Kayak Yohanes itu, Yang akulah dia. iya, Bukan Pak, itu bukan Bapak Pak. Kalau dia bilang dia Bapak mau udah dirajam Pak. itu yang Dia dia, itu Mesias gitu ya. iya, dan mereka kan sempat terajam, makanya mereka Ini banyak, mengatakan, banyak. Bapak kan bilang Yohanes kan. iya, Saya kasih lihat Pak. Bapak baca Yohanes 5 ayat. Nah. Ada yang jelasin Pak. Bahwa Yohanes itu ditulis hanya untuk menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias Pak. Bentar Pak ya. Bentar. Saya lupa ya. Apa ya? Bukan ini. Saya pernah lihat di mana ya? karena orang Israel Ada juga, nggak Pak? Ingat nggak di Yohanes bagian-bagian akhir bahwa tulisan Yohanes ini ditulis supaya orang tahu bahwa itu adalah Mesias gitu. mana ya? Di mana ya? Di mana? Harus lihat. Tapi kan konteks Mesias itu kan orang Israel tahu, itu berbicara Allah yang datang ke dunia kan. Nggak ada Pak. Makanya waktu Nggak ada, dia nggak ada. dikatakan itu bilang engkau mau nyamai dirimu dengan Allah. Gini Pak. Makanya mereka masih menantikan Mesias kan sampai sekarang. Enggak. Iya, maksudnya gini. Tidak ada orang Yahudi yang percaya bahwa Mesias akan datang itu Tuhan yang jadi manusia. Tidak ada. Maksudnya Allah yang datang ke dunia. Tidak ada. Karena tadi ada bilangan 23:19, Hosea 11:9, Ayub 9:32 yang mengatakan Allah itu bukan manusia. Terus mereka yang menantikan Mesias, Mesias siapa maksudnya? Gini. Nah, tadi udah saya kasih ayat 4. Daud. Daud namanya. Yohanes Daud 20:31. namanya. 20:31 coba. Yohanes 20:31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah Nah. dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Nah. anak Allah, Nah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup bukan baru. Tuhan jadi manusia Pak ini Pak. Yesuslah Mesias.
Saya kasih tahu Pak, syaratnya Mesias dalam Yahudi itu apa aja. Pertama, Mesias itu bukan Tuhan jadi manusia. Ya. Yang kedua, Mesias itu harus keturunan Daud melalui Salomo, Pak. Ya, Yesus silsilahnya walaupun ke Daud, tapi dia anak tirinya Yusuf. Anak tiri tidak bisa dianggap sebagai keturunan Daud, Pak. Karena apa? Karena ada ayat ini. Bilangan pasal 1. Kalau yang bahasa Indonesia tidak disebutkan, tapi kalau bahasa Inggris jelas ya, Pak. Bilangan pasal 1 ayat 18. Disebutkan and they called the whole community together on the first day of the second month. The people indicated their ancestry by their clan and family and men 20 years old. Oh, ini malah nggak disebut, berarti yang ini. Di sini juga jelas. Bilangan 1 18. Nah, terjemahannya bisa berbeda, Pak. And they assemble all the congregation together on the first day of the second month, and they recited their ancestry by families. Berarti ini, Pak. By their father's house. By their father's house, ini maksudnya apa? Dari kesukuan itu hanya diambil dari darah ayahnya. Ya, saya baca dari kitab Yahudi juga sama. Jadi, kalau anak tiri itu tidak bisa Pak dianggap sebagai keturunan Daud. Nih, ini juga sama nih. According to their father's household. Nah, berarti ini juga dari darah ayahnya. Yang kedua, yang ketiga, Mesias yang akan datang itu Pak, nanti ketika dia datang, semua manusia sudah tidak ada yang mengangkat senjata. Pernah baca? Ada begitu di PL? Ada, saya ada komplit. Zaman Yesus lahir, masih ada perang nggak Pak? Nggak usah Yesus, zaman sekarang aja masih ada perang. Jadi ketika orang masih ada perang, Mesias itu belum datang. Yang keempat, Mesias itu akan datang ketika seluruh manusia sudah mengenal Hashem. Sampai sekarang masih ada nggak Pak orang yang tidak mengenal Hashem? Atau Tuhan yang Maha Esa itu? Masih ada. Berarti kalau ada manusia yang belum mengenal Hashem, Mesias itu tidak akan datang. Di seluruh perjanjian lama Pak, tidak ada konsep Mesias itu akan datang, menyelesaikan misi, terus dia pergi, kemudian datang lagi. Enggak ada begitu. Mesias itu datang cuma sekali, menjadi raja bangsa Israel. Sebelum Mesias itu datang, Nabi Elia akan menitis dulu Pak. Makanya Yohanes Pembaptis kan ditanya sama orang-orang Farisi, apakah kamu Elia? Bukan. Apakah kamu Mesias itu? Bukan. Apakah kamu Nabi itu? Bukan juga. Siapa yang dimaksud Elia ini? Nabi Elia yang akan menitis, mendahului Mesias itu datang. Yesus bilang Yohanes Pembaptis Elia bilang bukan, nah yang benar yang mana? Selesaikan sendiri dah itu Mbak. Itu masalah di Kristen lah. Tapi maksudnya bahwa Mesias itu nanti akan datang, Elianya harus datang dulu menitis, karena yang akan mengurapi Mesias itu adalah Nabi Elia Pak. Gitu. Ini syarat-syarat yang ada di dalam tanah Mesias yang akan datang. Jadi Yesus tidak memenuhi syarat sebagai Mesias yang ditunggu gitu maksudnya. Karena zaman sekarang pun masih ada perang. Ayatnya ada semua Pak, kalau mau gitu. Ya. Jadi kontradiksi memang jelas Pak antara kitab Yahudi dan kitab Kristen. Konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya beda dengan konsep Kristen. Yang diikuti Kristen adalah ajaran Paulus. Yesus nggak pernah mengajarkan dosa waris Pak. Yang Yesus ajarkan sama dengan Nabi Yesaya, sama dengan Nabi Yeremia, sama dengan Nabi Yesaya. Baik. Ya. Nanti saya pelajari dulu ya Pak ya ini. Ya. Siap. Kita baca dulu. Mudah-mudahan. Jadi ada kesempatan Pak ketemu. Baca udah 5 watt. Udah ngantuk banget ini. Tapi luar biasa kok ya, dia mencari kebenaran sampai begini kan. Jarang Pak, jarang banget pendeta yang seperti Pak Ferdi. Jarang, bener. Saya baru nemuin pendeta
Yang open mind seperti Pak Bendik baru seperti Pak Bendik. Betul. Keren. Pak Yang open mind ya. Oh, kalau yang ini mau banyak begitu dikasih tahu, wah bukan buang atau gitu. Open mind apa tuh? Gua ngerti Open mind itu maksudnya. artinya pikiran terbuka, Pak. Oh. Kayak tadi Pak Pendeta bilang nanti saya pelajari lagi. Iya. Saya Pak, karena saya dulu juga mencari kebenaran, ya. Buku berapapun harganya saya beli Pak. Saya beli buku bekas nih Pak. Banyak bukunya kodok di itu. Bejibun ya. Ini kalau barunya 6 juta nih Pak bukunya. Ya, saya beli bekas. Untuk apa Pak? Hanya untuk membuktikan bahwa Lukas dan Matius beda. Ngelamun. Ini buku tahun adalah- berapa beda itu? juga. Buku tahun berapa? Oh, kalau diterbitkannya tahun 1971 Pak. Oh. Ya. The Cambridge Ancient History. Jadi buku sejarah kuno. Volume ke-10 pada zaman Kaisar Augustan tahun 44 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Ya. Di buku ini disebutkan bahwa Quirinius menjadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Ini kan bukan Bible nih, ini buku sejarah Pak. Di sini disebutkan Quirinius jadi wali negeri Syria 6 Masehi. Sedangkan Matius, Herodes, di sini disebutkan matinya tahun 4 sebelum Masehi. Bedanya udah 10 tahun. Belum lagi kalau tahun lahirnya Yesus 6 sebelum Masehi. Berarti bedanya 12 tahun, Pak. Pertanyaan saya jadi gini. Kalau gitu, Yesus yang di Matius dan Yesus yang di Lukas itu Yesus yang sama atau Yesus yang beda? Ada berapa Yesus Pak di Bible? Itu pertanyaan saya. Dari buku sejarah terbukti bedanya 12 tahun. Jauh bedanya. Ini foto apa ya? Bapak boleh foto sih. Ini ya, di tulisannya mana ya? Hmm. Ya, kok foto muka gua. Foto muka gua. Wah, dia Nah, gemetaran ini juga nih. boleh tuh dulunya. Gemetaran nih. Sampai salpok ya panik. Ini juga boleh. Tulisannya sekalian aja foto Pak. Nah, Tulisannya. nanti mau itu pasti ada. Terus yang itu apa? Yang ibu yang ini punya punya Katolik. Ini Katolik. Ya. Ini Apa ada apa yang online penting tuh, udah dapat boleh. ini udah bisa Oke. Itu yang mana lagi? Mana? Yang mana yang Ini tadi? tadi yang Yohanes 1:1 ternyata diambil dari Hellenistic Philosophy. Ini. Yang 30 berapa toko itu kan? Oh, Five Gospel. Yang saduran-saduran novel perlu. Boleh. Nah gitu, belajar lah. Carilah bukunya itu segitu banyaknya itu buku sampai 1 koper itu. Sekarang Bapak beli di Amazon 10 hari nyampe Pak. Kirim pakai DHL. Ya satu-satu Kira-kira. dulu lah, jangan langsung beli banyak. Iya, duitnya nggak ada. Satu aja Pak ya, mau cari lihat kan gitu ada. Ini tadi udah ya, ini belum ya? Belum. Ini udah ya, belum. Ya, udah. Baru datang tuh Pak dari Amazon.com. Aduh, buset. Jadi belum baca tuh itu. Dikit-dikit. Aduh buset. Segitu Lucu Pak. juga ini. 10 juta itu ada. Ya kalau nggak niat ya memang nggak akan beli. Kalau niat cari ya Jangan beli. harus beli. Kalau nggak ada duitnya. Langsung anak gede. Saya niat makanya saya beli. Sampai saya beli novelnya Homer tuh. Karena saya ingin membuktikan penulis ini benar apa enggak nih penulis ini. Saya buktikan dengan beli novelnya Homer. Saya bandingkan ternyata benar Pak di situ. Ya, orang mencari kebenaran. Luar biasa. Ya harus bermodal kan. Nah, gimana Pak Pendeta kesan-kesan Ya, setelah diskusi sama baik. Kodondi? Baik, yang saya dapat sih, oke, kita kan pakai data semua, kayak dengan
saya panggil apa ini Pak Kodonianya. Dodi, menunjukkan data melalui sejarah ada. Dari kitabnya Iya. itu kan ada. Nah, saya kan belum pernah baca itu, makanya saya mau baca lagi itu dan menentukan. Tinggal satu ini dari Lai ini. Nah, baru saya mau dengar tuh, kalau Pak Anwar Chen jadi ketua Lai ya. Ya, mudah-mudahan kalau masih ada nomornya saya bisa hubungi. Mau ngobrol-ngobrol juga sama beliau, tanya-tanya Kalau juga. sebagai ketua LAI pasti punya jawaban, Pak. Nggak apa-apa, Punya jawaban. yang penting ada data, fakta kan nanti saya perbandingkan gitu Iya, betul Pak. Bagus Pak. Luar biasa ya. dengan data-data yang ada yang tadi. Makanya saya foto tuh buku-buku apa semua itu kan buat bukti gitu. Tanyain tadi yang 22 tahun sama 42 tahun. Nanti Nah, itu jawabannya pasti apa? itu pasti. Karena manuskrip tulisannya sudah saking tuanya terlihat seperti angkanya 42. Ternyata 22. Koreksi. Tapi saya punya Bible study, Pak. MacArthur Study Bible. Jelas-jelas dia mengatakan bahwa itu adalah kesalahan penyalin. Seperti tadi Lukas hilaf gitu. Tapi Lukas bisa khilaf ya. Aneh ya. Sampai Nah, bisa karena kalau kita baca di sekelas Alkitab kan Lukas. dikatakan dia meneliti dengan melalui saksi mata, Nah, pelayan firman. gini Pak. Bapak tahunya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan? Yang mana Pak yang ditulis duluan? Markus. Tahun berapa kira-kira? Tahunnya nggak terlalu hafal. Nah, kira-kira tahun sebelum 70 Masehi. Oh iya. Ya. Matius dan Lukas menyadur Markus, Bapak tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Mereka selain menggunakan Markus, mereka juga punya sumber sendiri namanya M dan L. Selain ini punya sumber sendiri lagi namanya Q. Q itu apa? Dari bahasa Jerman namanya Quell. Quell itu apa? Kisah-kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Jadi Markus kira-kira sebelum 70 Masehi, Matius dan Lukas kira-kira 10 tahun setelah Markus menyadur Markus. 90% di Matius dari Markus, 50% dari Lukas menyadur Markus. Berarti kira-kira tahun berapa? Tahun 80 sampai 85 Masehi. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Kalau yang Markus menyadur Homer, yang Yohanes menyadur Euripides, Matius dan Lukas menyadur Markus, berarti kan ini kitab-kitab yang saling sadur menyadur menjadi satu kan? Sadur menyadur menjadi satu. Itulah Bible. Novel disadur jadi kitab suci. Nah itu. Oke, ya Pak. Jangan terlalu lama. Ya udah. Nangis dia. Ngantuk kasihan. Nangis dia. Gimana? Pak Ferdi, mudah-mudahan dapat manfaat ya dari obrolan kita ya. Iya. Ya, mudah-mudahan dapat manfaat kita aja. Silakan Pak, terima kasih banyak sudah datang. Hati-hati di jalan. Minum yang banyak Pak. Mantap ya diskusi ya sama Bang sama Iya, Kodon ya. enak. Jadi kalau kita diskusi itu kita tidak boleh saling mengolok-olok atau apa. Enggak lah. Kita berdasarkan data. Betul. Ini izin saya ambil. Oh iya. Oke teman-teman luar biasa ya. Kita menyimak. Saya nggak tahu itu. Tadi ada pasang itu luar biasa ya. Nanti mungkin kalau Pak Pendeta mau belajar sama beliau juga bisa. Gitu. Masya Allah. Belum lagi yang ini Pak, ini belum kita bahas sih Pak. Ay, Luar biasa. Kitab Yahudi juga, belum lagi yang 12 Nabi. Waduh. Nah itu teman-teman ya, hasilnya seperti itu ya. Jadi si Bapak Pendeta ini mempelajari Biblenya sendiri melalui kododitan sampai banyak ayat-ayat di dalam Bible yang dia tidak tahu kalau si Markus ini ternyata menyadur dari Matius lah, atau Matius menyadur dari kitab sebelumnya. Jadi dia itu benar-benar sama sekali tidak tahu menahu tentang Biblenya sendiri. Ini kasihan banget ya sekelas pendeta seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ini hanyalah diskusi ya. Semoga si Pak Pendeta Freddy ini tercerahkan setelah berdiskusi dengan kodonitan, dan nanti katanya
mau diskusi lagi, masih penasaran nih. Dia mau bertanya ke Anwar Chan, ke Ketua LAI, terus dia mau datang lagi ke Kodelitan untuk belajar. Mudah-mudahan dapat hidayah loh. Karena apa? Saya lihat dari Pak Freddy ini, dia ingin belajar, dia ingin mencari tahu. Dia tidak mau tersesat, dia tidak mau tertipu. Makanya dia sampai dipoto ya kitabnya, kaget dia dengan harga-harganya ya, sampai aduh katanya. Buset deh katanya. Oke, buat teman-teman mungkin hanya itu yang bisa saya sajikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ini hanyalah ranah diskusi ya, jangan sampai ada yang pihak-pihak yang tersinggung ya. Apalagi memarahi Pak Freddy ya, karena mengecewakan kalian semuanya. Oke, jangan lupa bantu di like, komen, subscribe, dan di share ya channel Ngopi ini, biar channel ini dapat rekomendasi dari pihak YouTube. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.